Apa sih yang membuat kamu spesial di mata orang tuanya si dia? Pasanganmu ya guys. Sebutkan pertanyaannya di dalam hati kamu, di dalam pikiran kamu. Tarik nafas perlahan-lahan sambil sebutkan pertanyaannya. Dan pilih di antara dua pilihan kartu ini. Ya. Apa sih yang membuat kamu spesial di mata orang tuanya si dia, pasangan kamu? Ya teman-teman, aku nggak capek-capeknya disclaimer bahwa ini bacaan umum, jadi nggak mungkin cocok untuk kalian semua di luar sana ya, baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine ya. Ini khususnya bagi kamu yang sudah punya pasangan, udah kenal sama orang tuanya si dia gitu ya. Kamu masih pacaran, kamu tunangan, atau kamu sudah menikah gitu ya. Ini bebas, tinggal kamu sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya guys. Kalau misalnya nggak cocok ya tolong dimaklumi ya. Aku nggak mungkin bisa menarik energi kamu semuanya di luar sana gitu ya teman-teman ya. Jangan terlalu dibawa perasaan, jangan marah-marah kalau memang nggak cocok hasilnya. Dan kalau memang cocok hasilnya, resonate sama energi kamu, ya aku ikut senang ya teman-teman ya. Pilih dengan intuisi, sebutkan pertanyaannya di dalam hati kamu, tenangkan dirimu ya. Pertanyaannya, apa sih yang membuat kamu spesial di mata orang tuanya pasanganmu? Pilihan satu dan pilihan kedua. Pakai intuisi, aku tidak pakai penanda apapun ya guys. Oke, pilihan satu kita langsung ya. Halo, kamu yang memilih pilihan satu. Apa sih yang membuat kamu spesial di mata orang tuanya si dia, pasangan kamu? Ini jelas dikhususkan untuk kamu yang sudah kenal sama orang tuanya ya. Mungkin udah sering ketemu, mungkin bahkan udah pernah jalan bareng gitu ya. Divine feminine kah kamu, divine masculine kah kamu? Ini tinggal sesuaikan dengan energi dominan kamu. Kamu sudah menikah, kamu udah lamaran di situ gitu ya, atau kamu baru pacaran tapi udah dikenalin sama orang tuanya. Ini bebas, tinggal kamu lihat situasi dan kondisi kamu sendiri ya guys, gitu ya. Ikuti intuisi kamu, benar-benar dengarkan hati kamu. Kalau memang dari awal tidak cocok dengan energi kamu, tidak sesuai dengan energi kamu, jangan diteruskan ya teman-teman ya. Jangan dipaksakan kalau memang nggak cocok dari awal gitu ya. Ikuti saja intuisi kamu ya teman-teman. Oke, ini nggak akan cocok sih untuk kamu semua di luar sana gitu ya. Tolong dimaklumi kalau memang nggak resonate sama kamu energinya. Aku nggak mungkin bisa menarik semua energi kamu di luar sana, yang aku nggak tahu seberapa banyak penontonnya nanti gitu ya teman-teman. Banyakkah, sedikitkah, aku nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya resonate sama kamu, aku ikut senang ya guys gitu ya. Aku ikut senang kalau memang kamu suka dengan channel aku, hasil bacaan aku juga selalu cocok sama energi kamu, aku ikut senang, aku ikut bahagia ya. Diambil yang positifnya ya teman-teman, diambil yang resonate-nya, dibuang yang negatifnya, diaminin yang positifnya ya. Oke, kita lihat ya. Yang spesial darimu di mata orang tuanya si dia. Oke, oke. Ada the lovers. Teman-teman, ini the loversnya aku tutupin ya untuk menghindari untuk menghindari teguran dari YouTube ya. Sekarang YouTube agak tegas ya, agak ketat teman-teman ya. Oke, ini the lovers ya. Ada two of swords. Oke, yang spesial darimu di mata orang tuanya si dia. Knight of cups. Oke. Four of Wands ya, di sini sudah ada yang hubungannya sudah punya komitmen, sudah ada tujuan jelas di dalam hubungan ini, atau bahkan ada yang sudah menikah di sini ya. Three of Pentacles, oke, Ace of Pentacles. Ini jadi yang spesial darimu di mata orang tuanya si dia ini mungkin dalam hal yang positif ya, kan spesial gitu ya. Oke, Nine of Swords, Five of Wands. Oke, teman-teman, apapun informasi yang aku dapat dari setiap tebaran kartu kamu ya, secara random nih aku akan jelaskan secara random, secara acak apa adanya. Jadi kamu harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti, setiap informasi yang aku jelaskan. Kamu tinggal sesuaikan dengan energi kamu, karena aku akan jelaskan apapun yang masuk di dalam intuisi ke aku,
meskipun itu secara acak ya teman-teman ya. Di sini ada energi Aries, Leo, Sagittarius, ada water sign itu Cancer, Pisces dan Scorpio, ada Libra, Gemini dan Aquarius itu air sign ya. Ada Virgo, Virgo, Capricorn dan Taurus ya. Taurus kuat di sini earth sign-nya ya. Oke, teman-teman, itu mungkin energi zodiaknya kamu ya. Oke, dari The Lovers aku rasakan energinya kamu meskipun di depan orang tuanya si dia gitu ya, kamu terlihat pasangan yang harmonis, kamu terlihat saling menyayangi, kamu terlihat lembut sama pasangan kamu, begitupun sebaliknya ya gitu ya. Meskipun di depan orang tuanya si dia, kamu nggak ada malu-malu untuk menunjukkan rasa cintamu kepada pasanganmu. Jadi orang tuanya si dia nih menilai bahwa kamu nih orang yang dia sangat mencintai anaknya lah gitu ya, sangat mencintai anaknya, sangat perhatian sama anaknya, segala kebutuhan pasanganmu kamu perhatikan gitu ya. Kamu lembut hatinya, kamu romantis, karena keromantisan itu akan kamu tunjukkan juga di depan orang tuanya si dia. Ya tentu saja dengan batasan-batasan kesopanan ya, batasan-batasan tertentu gitu ya, di depan orang tua gitu ya teman-teman. Ya dari The Lovers dan ada Knight of Cups, fix nih aku lihat yang spesial di mata orang tuanya si dia nih ya, kamu sosok yang sangat lembut hatinya gitu ya. Bahkan sama orang tuanya si dia ini kamu juga terlihat sangat lembut ya, kamu sangat perhatian ya teman-teman, kamu sangat perhatian dari Knight of Cups. Kamu bahkan bukan tipikal orang yang dinilai pelit gitu ya, bukan tipikal orang yang dinilai pelit sama orang tuanya si dia nih. Dari Ace of Pentacles dan ada Knight of Cups, mungkin memang bahasa cintanya kamu ya itu memang memberikan sesuatu, hadiah lah, kemanapun kamu pergi gitu ya, atau kamu lagi punya rezeki agak lebih gitu, kamu nggak pernah melupakan orang-orang yang kamu cintai. Orang-orang yang kamu cintai bukan hanya pasangan kamu tentu saja gitu ya, tapi siapapun yang kamu cintai. Bisa saja anak kamu kalau kamu sudah punya anak, orang tua kamu, keluarga kamu, bahkan teman kamu kalau kamu sangat dekat, kamu sangat menyayangi dia ya, kamu nggak segan-segan untuk memberikan dia hadiah ya teman-teman. Nggak segan-segan untuk membantu orang-orang yang kamu cintai yang kesulitan secara finansial tentu saja ya teman-teman, secara finansial dan support ya. Dari Knight of Cups juga di sini bukan hanya finansial sih, kamu sering sekali memberi masukan, memberi support, memberi semangat kepada siapapun yang kamu cintai gitu ya. Mungkin orang tuanya si dia juga pernah merasakan perhatian dari kamu gitu ya, pernah merasakan perhatian dari kamu, pernah merasakan hadiah dari kamu gitu ya gitu. Intinya kamu memang punya bahasa cinta ya, selain mengungkapkan perasaan kamu jatuh cinta, kamu sayang dengan mereka, tapi kamu juga senang sekali memberi hadiah. Kamu misalnya kamu dinas kemana saja gitu ya, kamu bertugas kemana saja gitu, kamu nggak segan-segan untuk memberikan mereka hadiah gitu ya, buah tangan gitu ya teman-teman ya. Kamu jalan-jalan kemanapun, kamu nggak pernah lupa sama orang-orang yang kamu cintai gitu ya, termasuk orang tuanya si dia nih. Oke, dari Two of Swords di sini, kamu spesial di mata orang tuanya si dia ini karena kamu tipikal orang yang nggak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Kamu di matanya orang tuanya dia nih, kamu tipikal orang yang tidak terburu-buru memutuskan sesuatu gitu ya teman-teman. Kalau kamu sedang berada di dua pilihan, kamu sedang berada di pilihan-pilihan tertentu yang mungkin sama-sama penting gitu ya. Kan ada orang yang kalau memilih sesuatu, kalau memutuskan sesuatu itu terburu-buru gitu ya. Tapi kamu bukan tipe yang seperti itu. Kamu selalu memikirkan baik buruknya untuk dirimu, untuk orang sekitar, untuk keluargamu gitu, bahkan untuk pasanganmu juga gitu ya. Dan orang tuanya pasanganmu ini tahu banget nih, mungkin dia pernah berada di situasi seperti itu ya teman-teman, merasakan berada di situasi seperti itu yang ada hubungannya dengan kamu, ada hubungannya dengan dirimu gitu ya teman-teman. Jadi orang tuanya pasangan kamu menilai kamu orang yang sangat dewasa ya, punya pikiran, punya hati yang seimbang gitu ya. Kamu selalu menyeimbangkan antara logika kamu, penilaian-penilaian kamu gitu ya, dan juga intuisi kamu gitu ya. Kamu bukan tipe orang yang terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, terutama kalau keputusan itu sangat penting untuk hidupmu, untuk hidup keluargamu, untuk kebahagiaanmu, untuk kebahagiaan pasanganmu, seperti itu ya teman-teman. Kayaknya ini aku merasakan energinya kamu memang sudah dekat banget nih ya, sudah dekat banget sama
orang tuanya si dia gitu ya. Bahkan kamu sering sekali meminta pendapat dari orang tuanya si dia. Jadi mereka nih, orang tuanya si dia, pasanganmu ini merasa dihargai sama kamu gitu ya teman-teman. Ya kadang-kadang dari Two of Swords ya, aku rasakan energinya kamu sering sekali meminta pendapat sama orang tuanya si dia gitu ya. Apapun keputusan-keputusan yang harus kamu ambil lah gitu ya, dalam hal apapun gitu ya. Sering curhat, aku rasakan energinya. Ya, dari Four of Wands, kamu pekerja keras, kamu orang yang sangat sukses. Four of Wands dan ada Ace of Pentacles ya teman-teman ya. Spesialnya kamu di mata orang tuanya si dia ini, kamu pekerja keras banget. Kamu secara finansial kamu kuat, secara rohani spiritual kamu sangat kuat gitu ya. Kamu tidak pernah berat sebelah. Kamu ada waktunya kamu berdoa, ada waktunya kamu beribadah, ada waktunya juga kamu bekerja gitu. Dan orang tuanya si dia ini mungkin tahu tentang hal itu gitu ya, terutama kalau kamu sudah menikah nih ya, karena dari Four of Wands aku rasakan energinya kamu sudah punya komitmen sama pasangan kamu ya, ada yang sudah menikah, bahkan sini udah serius banget hubungannya ya, hubungan romansanya nih teman-teman ya. Ya, orang tuanya si dia ini kagum banget sama kamu. Kamu tipikal orang yang nggak pernah berat sebelah antara duniawi dengan rohanimu, antara spiritualisme kamu dengan sisi keduniawian kamu gitu ya. Sudah sangat seimbang kamu di matanya si orang tuanya dia nih, kamu tipikal orang yang sangat seimbang gitu ya. Kamu tahu menempatkan diri, kamu tahu waktu lah istilahnya, kapan kamu harus beribadah, kapan kamu harus bekerja. Kalau kamu bekerja, kamu akan fokus dengan pekerjaanmu, dengan karirmu gitu ya teman-teman. Dan ketika kamu beribadah, begitupun sebaliknya ya, ketika kamu beribadah, kamu juga nggak mau diganggu, kamu akan fokus dengan ibadahmu gitu ya. Seperti itu gitu ya. Spesialnya kamu di mata orang tuanya si dia. Oke, dari Three of Pentacles dan ada Ace of Pentacles, balik lagi kamu spesialnya, kamu pekerja keras sekali ya teman-teman ya. Kamu orang tuanya si dia nih kagum banget dengan rasa tanggung jawabnya kamu gitu ya. Kamu memang aku lihat di sini secara energi kamu sangat bertanggung jawab ya guys, bertanggung jawab terhadap karirmu. Kamu sangat fokus dengan kemandirian finansial kamu. Kamu bukan orang yang suka banget menyusahkan orang lain gitu ya. Kamu pokoknya nggak mau kekurangan secara finansial juga. Jadi apapun akan kamu lakukan dalam hal yang positif ya guys, untuk mencari uang. Dan orang tuanya si dia ini tahu banget tentang kamu yang seorang pekerja keras ini gitu ya teman-teman. Balik lagi tadi dari Four of Wands, kamu kalau udah kerja ya kamu fokus banget dengan pekerjaan kamu, dengan karir kamu, apapun karir kamu ya, kamu wira swasta atau kamu bekerja di suatu perusahaan gitu ya teman-teman. Dari Three of Pentacles di sini aku rasakan energinya mungkin bahkan kamu sudah punya usaha bareng sama orang tuanya si dia, sama pasangan kamu yang melibatkan orang tuanya si dia gitu ya di dalam usaha itu. Kamu orang yang bisa dipercaya ya, khususnya bagi kamu yang punya bisnis bareng sama orang tuanya si dia, sama pasanganmu gitu ya. Kamu orang yang sangat fokus dengan pekerjaan kamu, dengan bisnismu gitu ya. Kamu orang yang bisa dipercaya, kamu dinilai bisa mengatur keuangan dengan baik gitu ya. Kamu bukan tipe orang yang, memang kamu nggak pelit ya teman-teman, tapi kamu juga bukan tipe orang yang sangat boros. Kamu pintar mengatur keuanganmu. Dari Three of Pentacles dan ada Ace of Pentacles gitu ya. Mungkin pasangan kamu sering bercerita tentang dirimu, tentang bagaimana kamu mencari uang, tentang bagaimana kamu mengatur keuanganmu gitu ya. Atau bahkan kalau kalian sudah menikah, bagaimana cara kamu mengatur keuangan rumah tanggamu, mungkin seperti itu. Mungkin pasangan kamu banyak cerita sama orang tuanya gitu ya. Jadi dia bisa menyimpulkan sendiri, atau memang mereka bisa menilai juga dari sikap kamu, dari gerak-gerik kamu, seperti itu ya guys. Ya, kamu pekerja keras, kamu dinilai orang yang punya karir yang bagus, kamu dinilai di mata orang tuanya si dia nih kamu spesial banget karena ya kamu suka memberi. Dengan finansial kamu, dengan kelebihan kamu secara finansial gitu ya, kamu suka memberi. Bahkan itu untuk orang-orang yang membutuhkan bantuanmu. Bukan tipe orang yang pelit lah. Orang tuanya si dia nih tahu. Mungkin pernah kamu bantu juga ya. Keluarganya si dia pernah kamu bantu juga gitu ya. Termasuk orang tuanya. Oke, dari Nine of Swords ini dan ada Five of Wands gini. Spesialnya kamu di mata
orang tuanya si dia ini, kamu orang tipikal orang yang nggak mudah ditaklukkan ya guys. Kamu orang yang tidak mudah ditaklukkan, terutama dari Five of Wands aku rasakan energinya. Kamu tipikal orang yang istilahnya petarung sejati gitu kali ya. Jadi kamu tidak mudah ditaklukkan oleh pendapat orang lain, terutama hal-hal yang negatif yang orang lain katakan sama kamu gitu ya. Kamu akan bertahan di keputusan kamu sendiri gitu ya, dan kamu tidak terlalu peduli dengan pendapat orang lain tentang dirimu gitu ya guys. Kamu lebih fokus dengan tujuan hidupmu, kamu lebih fokus dengan keluargamu, dengan pekerjaanmu, dengan aktivitas-aktivitas positifmu gitu. Jadi kayaknya dari Five of Wands, orang tuanya si dia tahu nih, mungkin kamu sering curhat ya sama dia, sering cerita gitu ya. Dari Five of Wands, aku rasakan energinya banyak yang tidak menyukai kamu di luaran sana. Mungkin apa ya, seseorang yang memang merasa kamu saingannya dia dalam pekerjaan, dalam bisnis mungkin gitu ya, atau di dunia pertemanan kamu gitu ya, yang mungkin kamu merasa teman kamu nih nggak baik-baik banget loh sama kamu, nggak sayang-sayang banget loh sama kamu, dan kamu tidak terlalu peduli dengan orang-orang yang tidak suka sama kamu. Kamu hanya fokus dengan orang-orang yang menyayangi kamu gitu ya. Tapi kamu akan berdiri untuk dirimu sendiri. Kamu akan berdiri mempertahankan pendapatmu. Bahkan kalau ada yang nggak suka sama hubungan kamu dengan pasangan kamu, kamu akan bertahan gitu ya teman-teman. Meskipun banyak yang nggak suka nih, banyak yang menolak. Intinya kamu orang yang sangat apa ya, tahu tentang kebahagiaan kamu. Kamu akan mempertahankan itu semua ya. Ya seperti itu, kamu kuat banget di mata orang tuanya si dia, tangguh gitu ya, sosok yang sangat tangguh, baik kamu divine feminine maupun maskulin ya guys gitu. Dari Nine of Swords, ini entah pendapat, sebenarnya gini ya teman-teman, dari awal aku sudah bilang bahwa kamu spesial di mata orang tuanya dia ini karena kamu pekerja keras gitu ya, kamu berkemauan keras orangnya gitu ya. Dari Nine of Swords kayaknya memang kamu punya kemauan yang sangat keras. Kalau kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu ya, terutama secara finansial ya, terutama dalam hal karir atau finansial gitu, kamu bakalan overthinking banget sih. Kamu pekerja keras banget, jadi kalau kamu belum menyelesaikan pekerjaan kamu dengan baik dan benar gitu ya, kamu overthinking sih gitu ya. Tapi spesialnya kamu dari Nine of Swords ini ya, kamu dinilai ya sangat pekerja keras gitu, meskipun mungkin orang tuanya si dia sering memberi kamu nasihat ya, kalau misalnya kerja ya tahu waktu, tahu kapan harus beristirahat, tahu kapan memang harus bekerja gitu ya teman-teman ya. Terus jangan terlalu memperdulikan pendapat orang lain kayak gitu-gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kamu lagi capek banget gitu ya, secara mental kamu capek gitu ya, mungkin dipengaruhi dengan aktivitas kamu yang banyak gitu. Jadi begitu ada omongan orang yang sedikit menyentil hatimu gitu ya, sedikit apa ya, membuat hati kamu sakit gitu ya, kamu kadang-kadang overthinking juga dengan kata-kata orang lain gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa tidur, kurang istirahat, mungkin seperti itu. Tapi karena kedekatan kamu, karena rasa sayangnya orang tuanya dia terhadap kamu, dia mungkin sering memberi nasihat nih. Kamu dianggap anaknya juga guys gitu ya. Aku rasakan energi dari Nine of Swords, kamu dianggap anaknya. Jadi dia sering memberi nasihat bahwa jangan terlalu mendengarkan pendapat orang lain, banyak-banyak istirahat. Kalau misalnya kerja ya tahu waktu gitu, ada waktunya kerja, ada waktunya untuk beristirahat. Kalau memang istirahat ya sudah benar-benar istirahat gitu. Apa namanya, pekerjaan ditinggalkan dulu gitu. Jadi kayak gitu-gitu, istirahat apa namanya, nasihat-nasihat yang bijak dari orang tua gitu ya teman-teman ya. Ya itu spesialnya kamu di mata orang tuanya dia, kamu dianggap anaknya ya, anaknya yang akan selalu dia beri nasihat gitu ya. Jangan terus-terusan ribut sama orang-orang yang tidak menyukai kamu, udah cuekin aja, mungkin nasihat-nasihat yang positif gitu ya teman-teman ya. Dan kamu nurut sih kalau misalnya orang tuanya si dia kasih kamu nasihat gitu. Tentu saja orang tua kamu juga sering kasih nasihat, cuman ini kita bicara tentang orang tuanya pasangan kamu ya. Kamu nurut sih, kamu dinilai tipikal orang yang nurut ya. Kalau orang tua ngomong tuh kamu nurut gitu ya. Meskipun kadang-kadang ya sifat overthinkingnya kamu datang lagi ya, namanya manusia teman-teman gitu ya. Tapi nanti kalau dibilangin kamu nurut lagi, kamu sadar lagi. Jadi kayak gitu teman-teman ya, kamu dianggap anaknya dia juga gitu kan, dia menyayangi kamu ya, dengan kelebihan-kelebihan kamu yang tadi sudah aku jelaskan gitu ya guys. Oke, saran untuk kisah cinta kamu ya.
Soulmate ya, mungkin kamu dengan pasangan kamu merasa soulmate banget nih gitu ya, belahan jiwa aku banget nih, cocok banget nih gitu ya teman-teman ya. Ya bukan hanya kamu saja merasakan hal itu sama pasangan kamu, tapi pasangan kamu juga merasakan hal itu, seperti itu ya. Hubungan kalian nih cocok banget deh, soulmate banget deh gitu ya. Ada religious factor. Teman-teman, aku rasakan energinya di sini memang beberapa dari kamu memiliki perbedaan, mungkin pola pikir yang sangat besar perbedaannya, mungkin bahkan itu perbedaan kepercayaan, perbedaan agama gitu. Tapi kayaknya sudah ada apa ya? Sudah ada pembicaraan di antara kedua belah pihak ya. Oke, sorry ya guys. Oke, kita lanjut ya. Ya, di sini kayaknya kalau dari religious factors, di sini ya ada beberapa dari kamu yang memilih pilihan satu ini, kamu ada perbedaan ya, seperti tadi aku jelaskan, ada perbedaan kepercayaan, pola pikir yang sangat jauh, perbedaan adat istiadat, agama gitu ya. Tapi sepertinya memang sudah ada pembicaraan yang mengarah ke hal yang positif untuk kebaikan kalian berdua, atau bahkan kebaikan keluarga besar kalian berdua gitu ya. Jadi nggak masalah kayaknya di sini ya. Sudah ada pembicaraan gitu ya teman-teman, sudah ada kesepakatan. Oke, di sini ada deception. Di sini sarannya teruskan menjadi dirimu yang apa adanya di depan pasangan kamu, di depan orang tuanya, di depan keluarganya gitu ya teman-teman. Teruskan menjadi diri kamu yang positif. Ya, ya mungkin supaya kamu lebih dicintai sama orang tuanya dia, supaya kamu ya pokoknya hubungan kalian didukung lah gitu ya untuk hal-hal yang positif. Oke, saran untuk kamu, helping others is helping yourself. Menolong orang lain sama saja menolong dirimu sendiri. Mungkin ketika kamu menolong orang lain, ketika kamu berbuat baik sama orang lain, di situ kamu akan menemukan kebahagiaan. Ya, di dalam hati kamu, di dalam jiwa kamu akan menemukan kepuasan, kamu akan menemukan kebahagiaan yang lebih lagi, jauh lebih bahagia dibandingkan uang yang banyak mungkin gitu ya teman-teman ya. Seperti tadi aku lihat dari Ace of Pentacles dan ada Knight of Cups, memang kamu tipikal orang yang nggak pelit lah membantu orang lain, nggak pelit soal kamu kemana-mana, kamu ingat sama orang-orang yang kamu cintai. Itu teruskan ya teman-teman ya, teruskan hal-hal positif itu. Oke, pilihan satu itulah spesialnya kamu di mata calon mertua kamu atau memang sudah menjadi mertua kamu ya, di mata orang tuanya si dia. Oke teman-teman, semoga cocok ya, bahagia selalu, langgeng selalu sama pasangan kamu, semoga tambah bahagia sama keluarga masing-masing. Bye-bye. Halo, pilihan kedua, kita lihat apa sih yang membuat kamu spesial di mata orang tuanya si dia ya. Ini khususnya bagi kamu yang sudah punya pasangan dan kamu udah kenal nih, udah dikenalin sama orang tuanya si dia gitu ya. Baik kamu divine feminine, kamu divine maskulin, energi dominan kamu kemana, hanya kamu yang tahu ya guys. Kamu lihat situasi dan kondisi kamu sendiri ya. Baik kamu masih pacaran, tunangan, di situ sudah ada lamaran misalnya, atau bahkan kamu sudah menikah dan punya anak, bebas ya. Kamu tinggal dilihat situasi dan kondisi kamu sendiri. Kalau memang dari awal pembacaan kamu merasa sudah tidak cocok, merasa secara intuisi nih ya, secara hati kecil kamu berkata ini bukan untuk kamu nih, bacaannya bukan untuk kamu, ya ikuti saja, ikuti intuisi kamu. Kalau memang nggak cocok dari awal ya jangan dipaksakan ya guys. Mungkin saja memang bukan energi kamu yang aku tarik, seperti itu ya. Tolong dimaklumi kalau memang nggak cocok sama kamu bacaannya. Ya, aku punya keterbatasan untuk menarik energi kamu di luar sana yang aku nggak tahu nih. Seberapa banyak nih yang menonton videoku? Banyakkah, sedikitkah? Aku nggak tahu ya guys. Jadi kalau memang cocok bacaannya, aku ikut senang. Kalau memang nggak cocok, tolong dimaklumi. Ya, pilihan kedua yang membuat kamu spesial di mata orang tuanya si dia. Ten of Wands. Oke. The Fool. Okay, Eight of Cups, Page of Wands, Six of Swords, Knight of Wands, King of Pentacles, dan ada Four of Pentacles. Oke. Teman-teman, di sini aku lihat ada energi dari zodiak Earth sign ya. Earth sign itu Capricorn, Virgo, Taurus. Di sini juga ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada juga sedikit air sign itu Libra, Gemini, dan Aquarius. Teman-teman,
Ini mungkin energi zodiak kamu ya. Oke, spesialnya kamu di mata orang tuanya si dia, pasangan kamu ya. Dari Ten of Wands, aku rasakan energinya kamu sosok yang sangat bertanggung jawab, pekerja keras. Kamu nggak pernah mengeluh, meskipun kadang-kadang kamu merasakan rasa lelah, capek banget ya, sama aktivitas kamu, sama pekerjaan kamu, sama rutinitas kamu. Namanya manusia itu punya keterbatasan secara fisik ya guys, cuman kamu rasakan itu sendiri ya. Kamu nggak pernah mengeluh intinya gitu ya. Kamu sangat bertanggung jawab dengan apa semua yang ada di hidup kamu, terutama dalam hal pekerjaan dan karir kamu gitu ya. Orang tuanya si dia nih tahu kalau kamu orang yang sangat pekerja keras, orang yang sangat bertanggung jawab gitu ya. Itulah di mata dia tuh kamu spesial gitu ya. Dari The Fool dan ada Page of Wands. Teman-teman, aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya ya, berdasarkan intuisiku, informasi-informasi yang aku dapat dari tebaran kartu kamu ya. Akan aku jelaskan secara random atau acak, kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri ya guys. Oke, dari The Fool dan ada Page of Wands. Aku rasakan energinya. Kamu ini spesialnya di mata orang tuanya dia nih, kamu orang yang sangat ceria ya guys, dari The Fool dan ada Page of Wands. Mungkin di matanya orang tuanya si dia nih, kamu secara kelakuan ya, sikap kamu, sifat kamu bahkan gitu, terlihat dan terasa jauh lebih muda dibandingkan usia kamu sesungguhnya. Karena apa? Kejenakaan kamu ini, kamu humoris orangnya, kamu berjiwa muda, kamu ya orang tuanya si dia nih kalau ada kamu nih bawaannya pengen ketawa karena kamu humoris ya, kamu nggak pernah kehabisan bahan untuk bercanda gitu ya, ngobrol. Bahkan dari Page of Wands aku rasakan energinya kamu nih senang banget ngobrol, senang banget cerita, senang banget curhat gitu ya. Jadi orang tuanya si dia ini merasa dibutuhkan, merasa dihargai sama kamu, karena kadang-kadang kamu curhat ya sama dia, mencurahkan isi hati kamu sama orang tuanya si dia nih gitu ya teman-teman ya. Kamu menjadi sosok yang apa adanya di depan orang tuanya si dia, tentu saja dengan batasan-batasan kesopanan ketika kamu berhadapan dengan orang tua gitu ya teman-teman ya. Ya kamu berjiwa muda, kamu ceria banget, kamu seolah-olah tidak pernah merasakan kesedihan di dalam hidupmu, meskipun ya memang namanya manusia, siapa sih nggak pernah mengalami kekecewaan, kesedihan, tapi kamu seperti tidak mau ambil pusing dengan beban-beban berat di dalam hidupmu. Kamu bawaannya ceria aja, kamu bawaannya pengen enjoy aja di dalam hidupmu ya, dari The Fool ya teman-teman. Meskipun kadang-kadang kamu terlihat ceroboh ya, meskipun kadang-kadang kamu terlihat ceroboh, kamu terlihat orang yang orang yang apa adanya ya. Dari The Fool aku rasakan energinya kamu orang yang sangat apa adanya gitu ya. Kamu nggak pernah menjadi orang yang palsu di mata orang tuanya si dia gitu ya. Kamu ceria, kamu memperlihatkan keceriaan kamu ya apa adanya, itu kamu perlihatkan gitu, dengan batasan-batasan kesopanan gitu ya. Kamu tetap dinilai sopan kok, tetap dinilai sopan di mata orang tuanya dia gitu ya. Kadang-kadang dia senang banget kalau ada di dekat kamu, karena kamu membawa kehangatan ya di tengah-tengah keluarganya dia gitu. Kamu membawa kehangatan di tengah-tengah keluarganya dia gitu. Kamu akrab banget nih ya, aku rasakan energinya kamu lumayan akrab dengan orang tuanya dia, dengan keluarga besarnya dia malah gitu ya teman-teman. Meskipun kadang-kadang ceroboh, mungkin kadang-kadang kamu dikritik ya, karena dikritik sama orang tuanya dia tentang kecerobohan kamu ini. Kamu kalau mau sesuatu kamu gak banyak mikir gitu orangnya, kamu langsung lakukan. Menurut kamu yang namanya resiko dalam kehidupan itu ya nggak apa-apa, setiap keputusan pasti ada resikonya. Jadi kamu tidak terlalu tidak terlalu memperhatikan resiko-resiko itu gitu. Jadi cenderung ceroboh lah ya gitu ya teman-teman. Dari Eight of Cups di sini kamu ini tipikal memang orang yang senang sekali mengikuti intuisi kamu. Kalau intuisi kamu berkata kamu harus A, B, C, D, itu akan kamu lakukan. Jadi ya di mata orang tuanya dia kamu cenderung ceroboh ya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tidak terlalu banyak pertimbangan gitu. Kamu mau inginkan sesuatu pasti kamu akan langsung ambil itu. Kamu akan terima segala macam resikonya gitu ya. Jadi ya agak dinilai kekanak-kanakan sama orang tuanya si dia. Kadang-kadang gemes sama perilakunya kamu, gemes dengan sikap dan sifat kamu yang seperti ini gitu ya. Bukan nggak suka sama kamu, tidak, tapi kayak gemes gitu nih orang kok, nih anak kok dinilai orang tuanya dia ya, nih anak kok kayak
nggak pernah takut sama resiko ya gitu. Jadi kayak spesial banget kamu gitu. Sisi negatifnya kamu, sisi positifnya kamu dijadikan kespesialan di mata calon mertua kamu atau sudah menjadi mertua di sini ya. Orang tuanya si dia lah intinya gitu ya. Justru karena kecerobohan kamu ini yang menjadikan kamu spesial di mata orang tuanya dia gitu. Dia pengennya kasih kamu nasihat aja gitu, terutama kalau kamu lagi seenaknya aja nih, seenaknya aja bersikap, bertindak gitu ya teman-teman. Ya dianggap anak sendiri lah teman-teman gitu ya. Aku rasakan energinya seperti itu. Six of Swords, aku rasakan energinya di sini kayaknya ada yang sudah pernah berumah tangga, entah kamu, entah pasangan kamu. Intinya sudah punya anak di sini, atau bahkan kalian sudah menikah ya di sini dari Six of Swords dan ada King of Pentacles. Spesialnya kamu di mata orang tuanya si dia, ini kamu orang yang pekerja keras guys. Dari Knight of Wands, dari Six of Swords, dari King of Pentacles, kamu dinilai orang yang sangat pekerja keras. Baik kamu maskulin maupun feminin ya guys. Kamu punya karir yang cukup baik, bisnis kamu sukses, pekerjaan kamu sukses, kamu punya posisi dan jabatan di tempat kamu bekerja gitu ya. Kamu punya kemampuan finansial gitu ya. Kamu tidak pernah merepotkan siapapun. Kamu yang ada di dalam pikiran kamu, pokoknya kamu hanya ingin mandiri secara finansial, nggak mau merugikan, nggak mau menyusahkan siapapun, terutama orang tuamu, orang tuanya dia gitu ya. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang ada di tangan kamu nih selalu menghasilkan uang gitu intinya ya teman-teman. Apapun yang kamu kerjakan itu menghasilkan uang deh intinya. Karena apa? Dari Knight of Wands kamu memang orang yang nggak bisa diem, ada aja yang kamu kerjain gitu ya. Ada aja cara kamu untuk mencari uang, ada aja cara kamu untuk mencari sampingan yang bisa membantu perekonomian kamu. Seperti itu ya guys. Benar-benar pekerja keras kamu ini gitu ya. Kamu mencapai kesuksesan kamu dengan lambat tapi pasti. Di sini dari Six of Swords aku rasakan pelan tapi pasti kamu mencapai kesuksesan kamu secara finansial. Dan orang tuanya si dia ini tahu tentang kerja kerasnya kamu, tentang usaha kamu gitu ya, tentang bagaimana masa lalu kamu dalam hal kisah cinta, mungkin keluarga, mungkin karir kamu yang kamu jalani ini susah payah, nggak gampang, nggak instan gitu ya teman-teman ya. Jadi dia cukup salut ya sama kamu, salut banget, cukup kagum nih orang tuanya dia sama kamu karena kamu dinilai orang yang sangat kuat, sangat tangguh. Dari Six of Swords dan ada Knight of Wands. Terutama kalau kamu sudah pernah menikah, kamu sudah punya anak, kamu dinilai orang yang sangat bertanggung jawab terhadap anakmu. Ya, balik lagi aku jelaskan karena beberapa dari kamu yang memilih pilihan dua nih, ada yang sudah pernah menikah, single mother atau single father, single fighter, single parent gitu ya. Dan orang tuanya si dia nih tahu tentang background kamu, tentang masa lalu kamu gitu ya. Kamu susah payah mencari uang untuk anakmu, untuk kehidupanmu gitu ya. Dan akhirnya sekarang kamu mencapai kesuksesan kamu, kemandirian secara finansial, kamu tidak mengandalkan orang lain gitu ya untuk kebutuhan hidupmu dan anakmu. Orang tuanya si dia tahu banget. Dia kagum sama kerja kerasnya kamu. Dia kagum dengan mental kamu yang cukup kuat di sini. Aku rasakan ya energi, apalagi di sini ada Knight of Wands ya teman-teman ya. Perjalanan hidup kamu yang tidak mudah. Mungkin kamu sering cerita, sering curhat sama orang tuanya dia, atau mungkin orang tuanya dia tahu dari pasanganmu ya. Pasanganmu sering cerita deh sama sama orang tuanya gitu ya teman-teman. Itu spesialnya kamu pekerja keras, kamu punya kemauan yang keras, kamu mandiri banget gitu ya teman-teman ya. Mental kamu nih sudah tertempa dengan pengalaman hidup kamu yang mungkin kurang nyaman di belakang sana gitu ya. Tapi kamu punya tekad untuk meninggalkan masa lalu kamu yang menyedihkan, mengecewakan, yang negatif gitu ya teman-teman. Four of Pentacles di sini spesialnya kamu di mata orang tuanya dia. Kamu dinilai orang yang sangat pintar mengelola keuangan kamu. Misalnya kamu sudah berumah tangga gitu ya. Kamu pintar banget mengelola keuangan kamu. Kamu pintar mana yang kamu butuhkan, mana yang tidak gitu. Kamu tahu caranya gitu ya teman-teman ya. Kamu dipercaya untuk, mungkin sama pasangan kamu, terutama bagi kamu yang menikah, kamu dipercaya untuk memanage keuangan rumah tangga kamu gitu ya. Kamu pintar cari uang, tapi kamu juga nggak boros. Kamu pintar menabung. Di sini dari Four of Pentacles di mata orang tuanya dia tuh kamu dinilai orang yang pintar menabung. Bukan berarti kamu tidak pernah bersenang-senang dengan uangmu, tidak. Tapi kamu tahulah
yang mana bagiannya dari keuangan kamu untuk hobi kamu, untuk kesenangan kamu gitu, yang mana waktunya kamu menabung, yang mana yang nggak bisa diganggu gugat nih gitu keuangannya untuk keperluan yang lebih penting gitu ya. Seperti itu, kamu di mata orang tuanya dia kamu pinter mengatur keuangan gitu ya. Balik lagi, mungkin kamu banyak cerita, karena aku rasakan energinya di pilihan kedua kamu cukup akrab dengan orang tuanya dia. Entah memang hubungan kamu sudah cukup serius, sudah menikah, sudah ada lamaran di situ, kamu udah sering, bahkan ada yang sering hang out ya, sering jalan-jalan sama orang tuanya si dia nih gitu ya teman-teman. Ya seperti itu keistimewaan kamu di mata orang tuanya dia. Oke, kita lihat saran percintaan kamu ya guys. Saran percintaan kamu ya. Unrequited love. Oke, teman-teman, kalau kamu punya masalah dengan pasangan kamu atau dengan orang tuanya, kamu harus seharusnya dibicarakan. Sebaiknya dibicarakan ya. Kalau kamu merasa tidak dihargai, kamu merasa tidak dicintai, kamu merasa kurang diperdulikan, kamu bicarakan ya teman-teman. Karena aku rasakan energinya kadang-kadang mungkin ketika moodnya orang tuanya dia lagi nggak baik, mungkin ketika badannya lagi nggak enak badan gitu, lagi sakit, dia mereka nih agak cuek sama kamu. Tapi bukan berarti mereka tidak mencintai kamu ya guys. Bukan berarti orang tuanya dia tidak mencintai kamu. Cuman kadang-kadang namanya orang tua moodnya swing ya. Orang tua tuh kadang-kadang moodnya swing, dan itu perlu dibicarakan. Jangan kamu berasumsi sendiri ya. Jangan kamu berasumsi sendiri, kok aku nggak disayang ya sama orang tuanya dia. Kemarin baik kok sekarang begini. Jangan. Itu namanya berasumsi sendiri. Jangan ya teman-teman. Ketika kamu merasa tidak enak hati, merasa tertolak, merasa dicuekin, ya diomongin aja gitu ya. Sebaiknya seperti itu. Getting to know each other. Meskipun kamu sudah akrab dengan orang tuanya dia, akrab dengan keluarga besarnya, bahkan udah deket banget, udah saling cinta sama pasanganmu, tapi tetap ya tetap sebaiknya lebih mengenal lagi. Mentang-mentang udah akrab gitu ya, terus nggak mau membicarakan sesuatu gitu. Jangan teman-teman. Jadi kalau kamu punya sesuatu yang ingin dibicarakan, ya bicarakan aja apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Tetap namanya manusia itu kan apalagi nih orang lain ya, pasangan kamu pun itu orang lain gitu kan, bukan keluarga kamu, bukan diri kamu sendiri. Jadi adalah satu atau dua hal yang mungkin kamu kurang mengenal dia, dan itu perlu dibicarakan. Apalagi kalau kita ngomongin soal orang tuanya dia gitu ya. Tetap kamu harus mengenal orang tuanya dia secara mendalam. Apa sih yang disukai, apa sih yang tidak disukai, seperti itu ya. Deception. Teman-teman, jadilah dirimu apa adanya, jadilah dirimu sendiri. Jangan mentang-mentang kamu mau menarik hatinya atau membuat orang tuanya dia suka sama kamu, terus kamu jadi palsu gitu ya. Kamu tidak menjadi dirimu sendiri, itu tidak dianjurkan ya guys. Deception di sini membicarakan tentang sebaiknya kamu tetap mempertahankan sisi positif kamu dengan menjadi dirimu sendiri dalam hal yang positif, dengan tentu saja dengan kesopanan ketika kamu berhadapan dengan orang lain, ketika kamu berhadapan dengan orang tua apalagi gitu ya teman-teman. Jadilah dirimu sendiri ya, pertahankan sifat-sifat positifmu itu. Oke, reflect God's compassion ya teman-teman ya. Tuhan sudah memberikan, pencipta sudah memberikan, alam semesta sudah memberikan segala berkatnya sama kamu, sama kehidupan kamu. Ketika kamu diterima oleh keluarganya dia dengan menjadi dirimu apa adanya, bukan menjadi dirimu yang palsu ya guys. Pertahankan itu ya teman-teman. Kamu sudah diberikan berkat sama Tuhan, kamu sudah diberikan kehidupan yang indah, kamu sudah diberikan restu sama Tuhan untuk berhubungan dengan pasangan kamu gitu ya. Pertahankan sifat-sifat baik kamu, tetap cintai orang tuanya dia, pasangan kamu, keluarga besarnya dia, terutama keluarga kamu gitu ya teman-teman ya. Bersikap baik kepada orang lain seperti Tuhan mencintai kamu, seperti Tuhan memberikan semua berkatnya sama kamu ya. Dengan kamu mencintai orang lain dengan tulus ya, terutama keluarga kamu dan keluarganya dia nih ya teman-teman ya, maka kamu sudah mengikuti
sudah mengikuti jalannya Tuhan gitu ya. Tuhan menyayangi kamu, kamu menyayangi orang-orang sekitar, terhadap alam semesta juga seperti itu ya teman-teman ya. Dengan semua makhluk lah intinya seperti itu. Tetap berbuat baik teman-teman, terutama terhadap keluarga kamu. Itu keistimewaan kamu di mata orang tuanya si dia. Semoga cocok ya, semoga bahagia hubungan kamu tetap langgeng ya teman-teman ya. Bahagia di kedua belah pihak, orang tua kamu, orang tuanya dia, keluarga besar kamu, keluarga besarnya dia. Oke teman-teman, bye-bye.